Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu semuanya? Saya yakin dan percaya tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung satu dengan yang lainnya, namun karena kasih Kristus kita tetap bisa bertemu walau melalui media sosial. Biarlah setiap kita tetap ada sukacita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah kerinduan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus kita ada sebagaimana kita ada. Karena kasih Tuhan Yesus kita masih diberi kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita benar-benar memfokuskan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, pujian dan penyembahan bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya walaupun kami tidak bisa bertatap langsung satu dengan yang lainnya, namun kami percaya karena kasih-Mu Engkau menyatukan setiap hati kami melalui pujian dan pengagungan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah menyatukan setiap roh kami, sehingga saat pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kami mau mempersembahkan pujian dan pengagungan bagi Engkau sebagai suatu persembahan yang indah di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah mengundurkan seluruh tubuh jiwa roh kami. Engkau sudah melayakan kami. Engkau sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagimu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau pun sudah mempersatukan setiap kami, seluruh hamba-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini ya Bapa. Satukan roh kami Tuhan, di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Satukan roh kami Tuhan, sehingga apapun yang kami persembahkan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk pimpin ibadah saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan pimpin ibadah saat pagi hari ini dengan kuasa yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mulai ibadah saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa tak terukurnya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang memuji Engkau. Kami boleh datang menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ragaku Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa tak terukur kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur saat pagi hari ini karena Engkau masih memberi kesempatan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus, mempersembahkan pujian dan pengagungan bagi Engkau. Karena hanya itulah yang Engkau inginkan di dalam setiap hidup kami, hati sebarang hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sisa hidup kami mau terus belajar menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bermazmur bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Tetap ada sukacita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan? Haleluya. Saat pagi hari ini kita dipertemukan oleh karena kasih Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, karya Tuhan yang berkarya terus dalam setiap pribadi lepas pribadi. Hingga saat pagi hari ini kita boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita dipertemukan melalui media sosial oleh semua itu karena kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau nyanyi tentang Dia, haleluya, haleluya. Sekarang ku ada
kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang memberikan kasih-Nya yang begitu besar di dalam setiap kita. Dan saat ini betapa bahagianya setiap kita ketika kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan boleh membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Melalui tindakan kita, melalui pikiran kita, dan melalui perkataan kita. Biarlah semuanya itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkaryalah. Berkaryalah atas pribadi lepas pribadi ya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kukagumi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kasih, buat setiap anugerah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan yang terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau melayakkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus Tuhan bawa setiap kami Tuhan untuk kami terus boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya Tuhan kami siapkan hati kami, kehidupan kami Tuhan, seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, dan Kau melayakkan setiap kami Tuhan untuk kami layak dan berkenan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa yang dari maha tinggi Tuhan, dari surga yang maha tinggi Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus hamba-Mu boleh berkata-kata oleh karena kuat kuasa yang daripada surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang kami dengar pagi hari ini boleh senantiasa Tuhan mengingatkan setiap kami Tuhan, membawa setiap kami Tuhan, mengubah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan membawa setiap kami Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa supaya Anda semua tetap sehat, tetap kuat, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup yang tak terpisahkan dari kasih Kristus. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, sampai kapanpun saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dulu pernah ada orang yang berkata, Pak Pendeta, saya kepingin nanti di saat pernikahan saya diberkati sampai tua, sampai dipanggil Tuhan, saya tetap ada di dalam Tuhan. Tapi apa kenyataannya? Banyak orang yang berkata demikian, akhirnya banyak pula yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang berkata, aku tetap mengasihi, aku mau mengasihi Tuhan seumur hidupku. Aku mau mengasihi Tuhan sampai kapanpun. Aku mau mengasihi Tuhan dalam segala keadaan apapun. Tapi kenyataannya, begitu ada situasi yang tidak menyenangkan, begitu ada keadaan yang tidak menguntungkan, mulai berkata, Tuhan, di manakah pembelaanmu? Tuhan, di manakah keadilanmu? Tuhan, kalau begini lebih baik saya mencari jalan yang lain. Terlalu mudah orang berkata, aku mau hidup dan tidak mau meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan pada tantangan, mulai berpikir, tetap percaya Tuhan atau tidak? Tetap hidup di dalam Tuhan atau tidak? Tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Surat Roma pasal yang ke-8 mulai 37 sampai 39. Sebenarnya yang akan kita bahas mulai yang 31. Tetapi kita akan baca mulai 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini berbicara bagaimana Rasul Paulus menyatakan dirinya tidak akan pernah terpisahkan dari kasih Tuhan Yesus. Kita biasa merasakan dan menikmati kasih Allah itu di saat yang menyenangkan. Di saat situasi yang menyenangkan kita berkata, "Oh, Allah itu luar biasa. Allah itu mengasihi saya." Tetapi di saat situasi tidak enak, mulai berkata, "Di mana kasih Allah bagi saya?" Merasakan dan menikmati kasih Allah seharusnya tidak hanya di saat kita merasa enak, merasa nyaman. Dan apabila kita menganggap kasih itu hanya demikian di saat kita enak, di saat kita nyaman, maka kasih itu hanya akan menjadi kasih yang biasa saja. Kasih yang tidak membawa perubahan, kasih yang tidak membawa dampak apapun di dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa hidup kita tidak bisa terpisahkan dari kasih Kristus? Kita akan membahas dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sebab kasih Kristus itu menempatkan kita ada di pihaknya. Di dalam ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kasih Allah di dalam ayat ini menempatkan kita ada di pihak Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa tahun 94 dikatakan nunggil. Nunggil. Nunggil itu artinya bersama-sama. Artinya nunggil itu adalah bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Tuhan, tidak terpisahkan dari Tuhan. Dan apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, apa yang akan kita takutkan? Di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6, apa yang akan kita takutkan terhadap manusia, terhadap kelicikan manusia? Ketika kita bersama-sama dengan Allah, ketika Allah ada di pihak kita, ketika Allah bersama-sama dengan kita, kita tidak perlu takut. Pujian lama, pujian mengatakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Menyatakan bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Keadaan pandemi yang sekarang sedang terjadi tidak seharusnya membuat anak-anak Tuhan menjadi takut, tapi juga bukan berarti sembrono. Artinya kita harus senantiasa menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 20 bagian B dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan tidak takut di sini bukan berarti bersifat konyol, tidak.
Tapi tidak takut di sini adalah bagaimana kita membawa hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dan mempraktekkan hidup kita dengan hikmat yang dari Tuhan. Ketika Allah ada di pihak kita, ketika kita ada di pihaknya Tuhan, artinya bahwa Tuhan membuat kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah sebagai bentuk kasih yang terbesar di dalam hidup manusia. Ketika Bapa menyerahkan anaknya, menyerahkan Yesus bagi manusia, bagi dosa manusia, bagi pengampunan dosa manusia, bagi keselamatan manusia. Ketika Allah ada di pihak kita, ketika hidup kita di pihak Allah bersama-sama dengan Allah, kasih Allah itu sangat besar untuk setiap kita. Yohanes pasal yang ketiga 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang besar membuat Bapa menyerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, bagi penebusan dosa orang-orang yang mau menerima Dia. Orang-orang yang mau ada di pihak Tuhan. Dalam Yesaya pasal 53 10-11 di sana Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab aku mengasihi. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, karena besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita memperingati pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Artinya kita sedang mengalami, diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan, kasih Bapa itu terlalu besar untuk kita. Karena kita ada di pihaknya. Ketika kita ada di pihaknya, Alkitab katakan, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan orang-orang yang percaya di dalam, karena kita bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, mengapa hidup kita tidak bisa terpisahkan dari kasih Kristus? Karena kasihnya itu membenarkan orang-orang pilihannya. Di dalam ayat yang ke-33 dan 34 di sana dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kasih Allah, kasih Tuhan membenarkan hidup orang-orang pilihannya. Apa membenarkan itu? Membenarkan itu berarti kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui penebusan Kristus. Yang dahulu posisi kita salah, yang dahulu posisi kita berdosa, yang dahulu posisi kita terpisah dari Allah, yang dahulu posisi kita terbelenggu oleh dosa, melalui kasih karunia-Nya di dalam pengorbanan Kristus kita dibenarkan. Dibenarkan itu artinya posisi kita di hadapan Allah menjadi benar. Walaupun dalam praktek hidup kita seringkali kita masih melakukan dosa.
Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ketiga, tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang benar. Dan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, melalui penebusan dalam Kristus Yesus, kita dibenarkan. Kita ditaruh di dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Dibenarkan. Dan kita dibenarkan karena iman, percaya kepada Yesus. Dalam Galatia pasal yang kedua, saya akan bacakan. Galatia pasal yang kedua, di sana dikatakan begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dibenarkan hanya karena iman. Percaya. Kembali kepada Yohanes pasal yang ketiga 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Artinya posisi hidup kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada hidup, dari penghukuman kepada kehidupan yang kekal. Ini yang harus kita mengerti, yang namanya dibenarkan. Karena tidak ada seorang pun manusia bisa masuk ke dalam kehidupan kekal dengan usahanya sendiri. Tidak ada seorang pun manusia bisa sampai ke surga dengan caranya sendiri, kalau tidak dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur pagi ini. Kasih Tuhan membenarkan hidup kita. Hidup kita yang seperti kain kotor. Hidup kita yang kata Alkitab merah seperti kirmisi. Diubahkan menjadi putih seperti salju. Inilah dibenarkan di dalam Tuhan. Manusia berusaha, tetapi tidak ada satupun dari usaha manusia yang bisa membawa ke dalam kehidupan kekal. Karena manusia dengan kodratnya, dengan keadaannya, dia dicengkeram oleh dosa. Tapi kita bersyukur pagi ini, karena kasih-Nya kita dibenarkan. Dan yang ketiga adalah kita tidak dapat terpisahkan dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena kasih-Nya menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dalam ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada pemenang. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam setiap hidup kita ini senantiasa dibawa dari hari ke hari untuk mengalami suatu kemenangan yang terus-menerus. Kemenangan merupakan hasil dari kasih karunia Allah. Dan proses
yang Tuhan kejarkan di dalam diri orang yang percaya. Jadi kemenangan itu bukan seperti membalik telapak tangan, tapi kemenangan itu adalah kasih karunia Allah. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua 14 bagian A dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Melalui Tuhan Yesus kita selalu diarahkan, dibawa kepada kemenangan. Kemenangan dalam menghadapi segala sesuatu, kemenangan dalam menghadapi proses, kemenangan dalam menghadapi penyakit, kemenangan dalam menghadapi keadaan ekonomi yang memburuk, kemenangan dalam menghadapi keadaan hati kita, menghadapi masalah pencobaan ujian. Tuhan mengarahkan kita kepada kemenangan. Dan kemenangan itu bukan sekedar kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang lebih daripada orang-orang yang pernah meraih kemenangan. Kristus membawa kita di dalam kemenangan setiap hari. Sekali lagi, kemenangan ini bukan kun fayakun jadi, tidak. Kemenangan ini proses. Tuhan melatih hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Dan kemenangan yang disediakan ini adalah bagi orang yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan yang disediakan bagi orang yang mau tetap berada bersama dengan Tuhan. Kemenangan yang diberikan bagi orang yang tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan yang disediakan melalui ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika 2 orang murid keluar dari Yerusalem ke Emmaus, mereka dalam kondisi yang sedih, mereka dalam kondisi duka cita. Sampai ketika Tuhan Yesus datang berjalan dengan mereka pun mereka tidak menyadari bahwa Yesus sedang berjalan dengan mereka. Tetapi ketika mereka sampai ke Emmaus, Tuhan mencelikkan mata mereka. Dan ketika mereka melihat bahwa yang berjalan dengan Yesus itu adalah Tuhan, maka hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Dan mereka segera kembali ke Yerusalem. Jadi kemenangan itu membuat hidup kita bersukacita. Kemenangan itu membuat hidup kita mengalami damai sejahtera. Kemenangan itu membuat hidup kita diubahkan, dipulihkan. Sehingga kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu bimbang, karena ada tangan Tuhan yang menuntun hidup kita, yang membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan berkata, sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Karena kasih-Nya besar di dalam hidupku. Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan dari kita. Penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya membuat Rasul Paulus tetap
berdiri sebagai orang-orang yang menang. Walaupun ditindas, walaupun dianiaya, walaupun pernah mengalami kelaparan, tetapi tidak pernah menjauhkan semuanya itu dari kasih Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengambil satu keputusan yang benar. Sampai kapanpun hidupku tidak akan pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini kasih Tuhan tidak pernah terpisahkan dari orang percaya. Kasih yang menempatkan kita berada di pihaknya. Kasih yang membenarkan orang-orang pilihannya. Dan kasih yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan mulai terlebih dahulu menaikkan satu pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran.
kami. Kami tahu kasih-Mu besar atas kami. Kasih yang membuat kami ada di pihak-Mu ya Tuhan. Kasih yang terus menyatakan penyertaan di dalam hidup kami. Dan kasih yang membenarkan setiap orang yang mau percaya kepada-Mu. Kasih yang memberi kami kemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan sampai selama-lamanya kami akan tetap mengasihi Engkau. Kami akan tetap mempercayai Engkau. Apapun yang terjadi dengan hidup kami tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu dengan Roh Kudus. Dan saat ini kami akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mempersiapkan hati kami. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu kehidupan kami ya Tuhan. Dan roti dan anggur yang sudah tersedia bagi kami, biarlah itu menjadi alat bagi perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang sudah dihancurkan hanya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengarkan pernyataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah yang sudah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Namun juga darah yang menjadi meterai untuk setiap perjanjian baru yang Tuhan berikan bagi kita. Darah inilah yang membuat hidup kita dikuduskan, dibenarkan di hadapan Bapa. Dengarkan pernyataan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih untuk roti dan anggur, untuk tubuh dan darah Kristus pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, Engkau Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang memberi kami pengharapan yang baru. Engkau yang menyediakan bagi kami kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami pegang setiap janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Kristus menyembuhkan mereka. Kalau hari ini mereka sedang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Allah mengalir bagi mereka. Kalau hari ini mereka sedang berputus asa, pengharapan yang baru Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi bangsa ini. Kiranya kasih karunia-Mu tetap Kau sediakan, belas kasihan-Mu tetap Kau sediakan, sehingga Indonesia akan mengalami pemulihan dari pandemi corona ini ya Tuhan. Secara khusus kota kami Sidarja dibebaskan, dipulihkan dari segala sakit, penyakit, bahkan pandemi corona yang sedang terjadi. Memberkati para pemimpin negeri ini, memberkati para pemimpin kota ini ya Tuhan. Taruhkan hikmat-Mu bagi mereka. Demikian pula aparat keamanan TNI Polri, Engkau pun memberkati mereka. Para tenaga medis, Engkau pun memberkati dan memberi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di dalam ibadah kami pagi ini. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, berlimpah-limpah atas kami, memenuhi seluruh kehidupan kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan dan usaha kami, baik dalam studi kami. Berkat Allah mengalir atas kami, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang diberkati oleh Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih, mari kita menengadahkan tangan dan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan baru melalui kuasa Roh Kudus, memenuhi seluruh kehidupanmu, berlimpah-limpah atas mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Persembahan dapat Anda sampaikan, dapat Anda berikan ke gereja atau ke ketua-ketua komsel atau ke rekening gereja. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.